Profesor Dr. Insinyur Haji Rudi Sayoga Gautama Benggolo lahir di Singaraja 17 September 1954. Anak keenam dari 10 bersaudara dari seorang ayah bernama Bapak Ari Benggolo dan Ibu Raden Nganten Ngadmi Marto Dikoro. Saya lahir di Singaraja di Bali tahun 1954 dan belum berumur setahun. Menurut ibu dan ayah dulu dibawa ke Makassar karena keluarga kami pindah ke Makassar. Rudi Sayoga Gautama Benggolo melalui masa kecilnya di 3 kota dikarenakan tugas dari ayahanda tercinta yang sering berpindah-pindah kota, yaitu Makassar, Jayapura, Makassar, dan Jakarta. Pada tahun 73 pindah ke Bandung karena diterima di ITB. Pada saat itu persentase siswa yang diterima di ITB, Bangun Luhur itu termasuk yang Bangun Luhur di Jakarta itu termasuk yang paling tinggi karena kalau tidak salah dari 32 orang yang mendaftar, 29 diterima. Setelah menyelesaikan masa SMA-nya di Pangudi Luhur Jakarta, beliau melanjutkan studi di jurusan Teknik Pertambangan yang pada waktu itu masih Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung, dan lulus pada tahun 1981. Setelah lulus sebagai sarjana, beliau tertarik untuk melanjutkan bekerja, mengabdikan diri sebagai dosen di jurusan Teknik Pertambangan Institut Teknologi Bandung. Saya kenal dengan Rudi Sayoga Sugama ya. Sejak dia masuk jadi mahasiswa di tingkat 1 ya terus tingkat 2, tingkat 3 sampai selesai. Hubungan saya dengan Pak Rudi ya sebagai dengan mahasiswanya, jadi saya selalu memberikan tugas-tugas tertentu gitu dengan Pak Rudi gitu. Lalu saya cek apakah benar tugas itu dijalankan atau tidak. Lalu ya terusnya dia bersama dengan Seno itu, Suseno Karta. Pada masa kuliah, Rudi Sayoga Gautama Benggolo aktif pula dalam berbagai organisasi. Di antaranya, pada tahun 1982 pernah menjadi Presiden Junior Chamber International, yaitu organisasi generasi muda tempat melatih dan mengembangkan diri untuk menjadi entrepreneur. Dan pada waktu aktif di organisasi inilah beliau bertemu dengan seorang gadis asal Bandung. Ya, yang saya lihat sih Mas Rudi ini dulu waktu saya bertemu belum nikah. Jadi rupanya saya tampak dia mulai kelihatan nih ngeceng-ngeceng teman kita juga di satu organisasi seangkatan itu. Namanya Ciam. Dan ternyata jadi juga gitu. Di tahun 1984, tepatnya pada tanggal 26 Februari, Rudi Sayoga Gautama menikahi gadis Bandung tersebut yang bernama Raden Aam Suryamah, yang saat ini juga berprofesi sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dan juga menekuni hobinya yang dikembangkannya sebagai perias pengantin profesional. Rudi Sayoga Gautama adalah anak ke-6 dari 10 bersaudara. Ini adik saya satu ini yang agak lain, artinya dia pendiam, pasti serius, kadang-kadang juga bercanda memang. Cuma ada hal lain lagi, dia itu kalau sudah punya keinginan terus akan dikejarnya sampai dapat. Ya, saya mengenal Mas Rudi, saya menyebutnya Mas Rudi itu tahun 82. Saya melihat Mas Rudi ini sosok yang kalem ya, kalem, punya senyum, dan tampaknya dia romantis ya, kalau saya lihat. Saya
sering bersama-sama dia pada waktu di sini, kemudian pada waktu sekolah di Jerman, ya secara bersama-sama. Jadi rasanya tidak ada yang tidak bisa terlupakan ya, tetapi banyak yang teringat. Ya, jadi ke mahasiswa itu dia deket karena dia support, dia nggak bela-bela kan, kebela-belain, dibayarin. Bapak itu memiliki dua karakter. Yang pertama adalah karakter seorang bapak dan kedua adalah karakter seorang dosen, dan kedua karakter ini terkombinasi dengan sangat baik. Pak Rudi itu aku udah anggap seperti orang tua sendiri yang bimbing aku, yang ngarahin serta memberikan aku motivasi. Di situ saya mengenal Bapak, orangnya baik banget, sangat ramah, dan figur seorang Bapak itu ada di beliau. Tak lama setelah menikah, beliau mendapat beasiswa untuk melanjutkan studi S3 di bidang hidrogeologi di RWTH Aachen, Jerman, dan membawa serta istri untuk mendampinginya. Setelah menyelesaikan studi S3-nya di tahun 1990, beliau dan keluarganya kembali ke Indonesia, kembali mengabdikan diri sebagai dosen di Institut Teknologi Bandung dan mendapatkan penghormatan sebagai guru besar pada tahun 2006. Beliau merupakan penggiat dalam mengembangkan bidang pertambangan dan lingkungan yang telah banyak menjalin kerjasama baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang telah menghasilkan banyak karya dan penelitian. Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Rudi Sayoga Gautama dan Ibu Hajah Aam Suryamah SHMH mempunyai 2 orang putri yang bernama Astri Saraswati Gautama, sarjana ekonomi yang saat ini sedang melanjutkan studi S2 di Freiburg University, Jerman, dan Rianti Swayastuti Gautama, sarjana teknik arsitektur Universitas Parahyangan, Bandung. Saya bangga sekali sama ayah, karena dari dulu saya sudah menyadari kalau ayah tuh tidak pernah bercerita tentang pekerjaannya. Apapun yang dia lakukan tuh dia tidak pernah menceritakan ke anak-anaknya atau seperti apa gitu. Waktu dia jadi profesor itu saya tidak tahu waktu dia jadi profesor. Ya pokoknya ayah aku doakan selalu sukses, selalu menjadi ayah yang paling baik, selalu menjadi profesor yang paling baik, selalu menjadi suami yang paling baik. Kemudian yang lain lagi ada suatu cerita ini. Pada tahun sekitar 1972, Rudi ini sakit di Bandung. Pada waktu itu dia baru masuk ITB, kita beberapa bulan yang lalu. Kemudian saya bersama ibu dan supir, itulah supirnya siapa namanya itu, Temin, sampai ke Bandung. Kemudian Rudi, saya lihat di situ Rudi memang sakit. Ibu kemudian sedih, saya juga sebenarnya ikut sedih. Terus ngajak pulang, Rud pulang yuk. Nggak mau. Kenapa? Kamu kan sakit, kan lebih baik kamu sekolah di Jakarta. Di UI kan diterima. Tapi dengan keras hati dan kemauan yang tidak bisa dirubah, Rudi ini tetap di sana. Dengan tekun dan rajin, dan sekarang terbukti dia sudah sampai menjadi dosen guru besar di ITB. Suami yang sangat penyabar, kasih sayang, dan juga sangat telaten terhadap keluarga. Walaupun banyak pekerjaan, dia tetap memperhatikan kami sebagai bagian dari dia sendiri, dari keluarga. Kemudian mengajarkan kepada kami bagaimana kesederhanaan dan juga kasih sayang antara kami semua, dan juga menjadi imam kami yang baik. Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Rudi Sayoga Gautama
adalah seorang suami, seorang ayah yang penyabar, penuh kasih sayang, juga sebagai motivator bagi istri dan putri-putrinya. Selain kegemaran beliau menulis, juga berolahraga. Olahraga yang disukainya adalah jogging dan bermain golf. Aku bangga banget punya ayah seperti ayah, dan ayah tuh inspirasi aku paling besar. Ayah juga yang mendorong aku buat sekolah jauh-jauh ke Jerman biar dapat ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Saya sangat bersyukur punya ayah seperti dia. Ayah, kalau misalnya saya pengen melakukan banyak melakukan hal di hidup saya yang saya selalu mikir, ini nyambung gak ya ini ini mungkin hal yang gak biasa gitu. Saya keluar dari arsitek, saya mau jadi seniman. Dia gak pernah maksa saya untuk masuk ke sekolah yang dia inginkan. Dia gak pernah berpikir seperti itu. Dia selalu mikir kalau saya punya tujuan sendiri dan saya patut dihargai untuk itu. Dengan bertambahnya usia ayah, ibu dan anak-anak mendoakan sehat selalu, sejahtera, senantiasa ada dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap menjadi ayah yang senantiasa memberikan kasih sayang, tuntunan iman kepada kami untuk senantiasa bertakwa dan beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling baik dan the best that I ever had menurut saya sendiri, dan he will always be my hero. Setelah 32 tahun bekerja dengan penuh tanggung jawab, kegigihan, dan kecintaan beliau kepada ilmu dan bidang pekerjaan yang beliau tekuni, kini bersamaan dengan usianya yang ke-60 tahun, beliau menyusun sebuah karya, membuat buku yang diharapkan dapat mewujudkan semua kegundahan beliau. Nah, salah satu dampak yang penting dari kegiatan pertambangan itu adalah air asam tambang. Jadi dampak pertambangan yang paling besar itu kepada lahan dan kepada air. Nah, di air ini salah satunya adalah isu air asam tambang, dan itu sudah ditekuni sejak awal tahun 90-an sampai sekarang. Ia percaya bahwa pertambangan dapat secara optimal mengendalikan dampak terhadap lingkungan jika direncanakan dengan baik. Dan ini dimulai dari tahap perencanaan tambang awal. Seorang ahli pertambangan, sarjana tambang yang memiliki komitmen untuk meminimalkan dampak. Harapannya buku ini tentu bisa digunakan tidak hanya untuk para mahasiswa, para akademisi, tetapi juga para praktisi di lapangan, acuan dalam penanganan, pengendalian, dan pengelolaan air asam tambang di operasi penambangan. Beliau membuat buku yang berjudul Air Asam Tambang, Pembentukan, Pengendalian, dan Pengelolaan. Semoga panjang umur, sehat selalu, bisa lebih bahagia, dan terus memajukan pertambangan Indonesia. Siapa kita? Happy birthday! Sukses terus! Ya, pada hari ulang tahunnya yang tanggal 17 September yang ke-60, saya ucapkan selamat dan semoga berhasillah semua yang dicita-citakan. Selamat ulang tahun dan selamat atas karya-karyanya. Buat Mas Rudi yang baru saja berulang tahun ke-60, saya ucapkan selamat berulang tahun, semoga tambah sehat, tambah rukun bersama keluarganya, dan terus berkarya untuk bangsa Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-60 pas. Kemudian selamat atas terbit
buku-bukunya. Ayah, selamat ulang tahun. Karena mahasiswa nggak punya duit buat beli bunga, jadi aku kasih bunga di semua Monster Market. Apa ya? Pokoknya buat ayah selamat ulang tahun. Semoga sisa umurnya barokah. Semoga ilmu pengetahuannya bisa berguna buat semuanya. Dan aku bangga banget punya ayah kayak seperti ayah, dan aku sangat-sangat bersyukur punya ayah juga seperti ayah yang selalu memberikan aku motivasi untuk menjadi lebih baik. Selamat ulang tahun ayah. Kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Rudi Seyoga Gautama, kami mengucapkan semoga sukses selalu, bahagia selalu, tetap sehat walafiat. Makin ganteng, Pak. Mudah rezekinya, Pak ya. Semoga selalu menjadi inspirasi bagi kami, Pak. Semoga ilmu yang Bapak miliki bisa memberikan kontribusi positif untuk semua orang. Terima kasih Pak untuk semuanya. Semoga selalu tetap semangat untuk mengajari kami. Diberikan kesehatan dan sukses selalu. Panjang umur dan sehat selalu, dan selalu memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini.